Seluruh ilmuwan di dunia kini sedang mencari vaksin maupun obat bagi mereka yang menderita COVID-19. Berbagai cara dilakukan untuk meminimalisasi penularan virus corona ini. Salah satunya adalah Genos, alat pendeteksi COVID-19 melalui hembusan nafas diklaim memiliki tingkat akurasi ketepatan mencapai 97% dalam hitungan menit saja. Genos merupakan hasil penelitian ilmuwan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bersama sejumlah pihak. Genos dinilai begitu praktis dan mudah digunakan, sehingga masyarakat diharapkan tidak takut melakukan tes. Adapun rupa dari alat ini berbentuk kotak yang sekilas mirip seperti proyektor portable. Data yang terkumpul nantinya dimanfaatkan untuk keperluan pemetaan, pelacakan, dan pemantauan penyebaran pandemi secara aktual. Warga masyarakat tentunya menanti adanya teknologi ini. Akankah Genos dapat mendeteksi seseorang yang terdampak virus COVID-19 secara efektif? Tim TV One mengabarkan. Jadi seperti apa sih Genos ini dan kapan kira-kira masyarakat Indonesia sudah bisa menggunakan alat ini? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Prof. Ali Gufron Mukti, Dirjen SD Iptek dan juga Dikti Kemenristek Dikti, dan juga Dr. Erlina Burhan, Satgas Covid PBID. Selamat pagi, Prof. Gufron, Dr. Erlina. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bayu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat, sehat? Waalaikumsalam, Pak Bayu. Sehat-sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat terus ya, Prof dan Dokter. Saya mau ke Prof Gufron. Prof, kalau alat Genos ini boleh nggak dikasih tahu dulu ke kita sebenarnya ini alatnya kayak apa? Baik, jadi alat ini sebetulnya semacam artificial intelligence atau yang disebut sebagai alat yang berfungsi untuk mendeteksi virus. Itu. Nah, bagaimana ini bisa mendeteksi itu? Karena orang yang bernapas ya, itu kan bersama napas itu keluar VOC atau volatile organic compound. Jadi merupakan sebuah senyawa yang mengandung biomarker spesifik orang yang infeksi atau mungkin juga bisa yang lain, contohnya penderita kanker dan juga infeksi TBC dan lain sebagainya. Nah, itu lalu diterjemahkan ya, diidentifikasi melalui satu sensor-sensor yang kemudian datanya itu diolah dengan bantuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu untuk diklasifikasikan dan kemudian bisa membaca apakah ini nanti positif apa negatif gitu dengan beberapa indikator-indikator. Demikian. Akurasinya, Prof? Halo? Tingkat akurasinya, Prof? Tingkat akurasi bisa 96-97% seperti itu. Cukup tinggi ya. Ya. Berarti Genos Yang ini menarik, Genos ini memang dibuat kan untuk tadi kan ada bagian dari virus-virus yang dideteksi kemudian diterjemahkan oleh sensor-sensor gitu ya. Memang hanya dikhususkan untuk mendeteksi SARS-CoV-2 saja. Yang sekarang ya, tapi sebelumnya sudah sebetulnya dicoba dikembangkan juga untuk TBC gitu. Nah, dan yang menarik di negara ini, istilahnya di dunia ini, itu tidak banyak negara yang sudah mampu mengembangkan alat semacam ini. Paling kurang dari maksimal 5 negara lah gitu. Prof, kalau kita melihat saat ini di tayangan ada alat Genosnya ya, Prof. Jadi hembusan nafas kita akan ditempelkan ke alat atau bagaimana sebenarnya prosedur dari pemeriksaan COVID-19 melalui Genos ini? Nah, itu ada satu plastik ya khusus untuk bisa kantong plastik tadi atau ke depan mau dirubah karena bukan plastik. Itu yang menampung embusan nafas, di mana embusan nafas itu mengandung tadi VOC volatile organic compound yang mengandung biomarker ya, senyawa spesifik gitu. Nah, nanti dari kantong itu lalu dimasukkan ke alat itu, mungkin ada gambarnya di situ ya, saya nggak bisa lihat di sini. Nah, di situ lalu otomatis dibaca ya, diolah oleh kecerdasan buatan tadi artificial intelligence lalu diklasifikasikan begitu. Itu berapa menit tuh, Prof? Apa? Sampai keluar hasilnya berapa menit? Oh, cepat ini. Jadi ya
kalau uji coba sih cepat sekali, tapi kita untuk ngomongnya lah gitu biar nanti nggak kecewa, dan ini kurang dari 10 menit. Kurang Jadi dari cepat 10 sekali. menit. Bayangkan ya, kalau PCR itu bisa rata-rata sih 24 jam lah kalau Iya. kita periksa itu, gitu ya. Itu sudah cepat 24 jam, itu biasanya bisa 3 hari. Dan tapi ini itu kurang dari 10 menit. Meskipun realnya bisa kurang lagi itu, tapi kita bilang kurang 10 menit. Oke. Dan harganya mungkin jauh lebih murah dibanding PCR itu, Prof. Waduh, harganya murah sekali. Jadi katakanlah kita bilang meskipun jauh lebih murah daripada yang kita bilang ini sebenarnya, tapi biar aman ya kita bilang kurang dari 50.000 gitu. Oh, Sebetulnya oke. jauh lebih murah daripada itu. Oke. Gitu. Nah, Prof, kalau alat-alat seperti ini nih, pasti juga kan ada tahap-tahap uji coba begitu ya? Iya. Nah, kalau yang si Genos ini sudah sampai mana? Kemudian bisa nggak sih kita publik berekspektasi dalam waktu dekat nih sudah bisa menggunakan itu secara massal? Kita harapkan begitu. Jadi kebetulan kan saya mensupervisi teman-teman di UGM ya yang mengembangkan ini. Kemudian kami dukung, kami support, ya, dan terus kami arahkan gitu ya. Ini tentu kita berharap, kemarin juga sudah saya bilang bahwa kalau bisa lebih cepat gitu. Meskipun targetnya itu adalah Desember untuk produksi, tapi sekarang sudah dibikin juga alatnya, tapi terbatas, baru kurang dari 10 biji ya, sekitar 6. Nah, yang menarik tadi tidak saja akurasinya tinggi, tetapi juga cepat ya, murah, kemudian teknologinya itu lokal, mandiri. Indonesia bisa ekspor langsung ke berbagai negara karena sekarang ini berbagai negara itu butuh untuk deteksi. Tapi tidak hanya itu, yang menarik ya, aman, dan lebih dari itu, satu lagi, nyaman. Nah ini, karena kalau mohon maaf, PCR test ya, itu kan bahannya harus dari swab ya. Yeah. Swab itu yang dihitung itu, mohon maaf, nggak nyaman ya. Nggak nyaman gitu. Kalau rapid test ya, itu yang pakai ini ditusuk gitu ya. Nah itu juga nggak nyaman masalah ditusuk gitu ya. Nah ini nyaman gitu. Ini jadi dari berbagai macam aspek ini menarik, dan kami optimis itu kalau ekspor itu ini bisa tidak saja sangat dibutuhkan dan menghasilkan devisa, tetapi membawa nama bangsa gitu. Ini yang menarik. Suatu prestasi Karena juga tidak untuk banyak Indonesia negara, pastinya ya tapi Prof ya. dari hitungan saya sekitar 5. Ya. Iya. Saya mau ke Dokter Erlina. Dokter Erlina, ini kabar baik berarti ya. Nantinya dengan mudah kita bisa mentesting cukup banyak masyarakat Indonesia. Dokter mendengar penjelasan dari Prof tadi. Tanggapan dari sisi kedokteran seperti apa, Dokter Erlina? Ya, jadi kalau dari alat ini menunjukkan hasil yang baik, saya kira ini adalah suatu inovasi yang luar biasa dari bangsa kita menghasilkan alat seperti ini. Dan sebetulnya prosedur pemeriksaan semacam ini sudah dilakukan di pemeriksaan kanker, dan kami di Departemen Pulmonologi di FKUI juga sudah pernah melakukannya, dan sudah ada Dr. Ahmad Hudoyo yang menyelesaikan S3-nya dengan menciptakan alat seperti ini, tapi untuk kanker. Dan kalau sekarang alat ini bisa berhasil untuk COVID, saya kira ini suatu pencapaian luar biasa dan memang dibutuhkan. Jadi kami sebagai user ini memang merasakan bahwa kebutuhan suatu alat yang bisa cepat dan masif dan tadi dikatakan nyaman, ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk cepat mendiagnosis. Karena apa? Karena bila mana diagnosis ini dilakukan dengan cepat, akan terdeteksi orang-orang dengan yang masih tanpa gejala atau yang bergejala ringan. Dan ini biasanya kelompok ini 100% akan sembuh dibandingkan orang yang sakitnya berat atau sedang atau bahkan kritis, itu kesembuhannya tidak banyak gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau ini memang uji diagnosisnya berhasil, kami sangat terbantu dan sangat bergembira dengan inovasi ini. Dok, tadi kan kalau Prof bilang akurasinya tinggi gitu, dengan caranya kan meniupkan nafas kita gitu ke bubble gitu. Kalau dari sampling
dari nafas kemudian mengandung virus itu cukup nggak sih Prof dari hembusan nafas, atau memang yang sekarang yang kita kenal paling akurat yang ngambil dari pangkal hidung itu dengan metode swab itu? Ya, ini tergantung dari viral load dari masing-masing pasien ya. Kalau viral loadnya cukup tinggi, saya kira dari nafas itu masih bisa terdeteksi. Tapi kalau viral loadnya rendah, nah itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau virusnya sedikit, mungkin juga saya nggak tahu karena ini kan baru. Jadi mungkin di uji diagnosis juga dicek pada pasien-pasien yang virusnya sedikit dengan pasien yang virusnya yang banyak. Tapi saya kira kalau virusnya banyak ini akan mudah gitu sekali. Ya apalagi ini kan menghembuskannya lewat mulut ya, bukan lewat hidung, jadi mungkin bisa lebih banyak. Karena dari dalam kan. Oke, Dokter Elina, saya mau ke Prof. Ali. Prof, kalau melihat ini nantinya bisa mendeteksi dalam arti semua stage dari COVID nggak, dalam arti yang ringan, sedang, sampai yang berat sekalipun begitu. Tadi kan Dokter Elina mengatakan mungkin nggak nanti yang ringan ataupun sedang ini bisa terdeteksi juga. Iya, kita harapkan seperti itu ya. Jadi karena begini, embusan napas tadi, apalagi ini kan di tiup ya, di kantong itu kita berharap volatile organic compound itu yang tadi mengandung biomarker spesifik itu, nah itu kemudian bisa terdeteksi gitu. Jadi kita berharap berbagai tingkatan lah tadi atau keparahan dari pasien atau ya istilahnya tadi seberapa viral load ya istilah Dr. Elina Burhan tadi, itu kita bisa deteksi begitu. Jadi sudah sekitar 600-an orang ya sudah dicoba di rumah sakit di Yogyakarta, di Bayangkara, di beberapa tempat ya. Nah sekarang kita support juga bisa untuk tahap uji klinik kedua ini paling tidak ya 1.620 orang atau mungkin bisa lebih gitu. Jadi intinya begini, namanya artificial intelligence itu makin banyak ya datanya, dia pembacaannya itu makin tepat. Karena seluruh baca, nah ini rahasianya begini, dan sampai nanti data-data ini, mohon maaf, ditiru, diambil di luar negeri, terus ya, dia kembangkan. Jadi karena spesifik, orang-orangnya spesifik. Jadi kalau bisa itu, nah itu bagus. Nah menariknya nanti lalu dihubungkan dengan katakanlah IoT ya, dengan database ya, yang di Indonesia di cloud system gitu. Nah asal tidak jebol aja sistemnya gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya, Prof. Dan juga dokter, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.